Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil UAS kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Di sini saya Fahmi Agung Jajal Abidin bersama Kang Ade dan Kang Rama. Di sini di UAS ini kami membuat sebuah aplikasi koperasi. Dan saya akan memulai dengan mempresentasikan hasil produk requirement terlebih dahulu. Oke, yang pertama product description. Aplikasi koperasi ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi koperasi yang dapat membantu admin koperasi dalam manajemen keuangannya. Aplikasi ini akan memudahkan admin dalam melakukan transaksi dan melacak riwayat transaksi mereka. Dan di aplikasi ini kami memiliki beberapa fitur. Di antaranya yaitu manajemen anggota koperasi, manajemen simpan dan pinjam, dan yang terakhir riwayat transaksi. Untuk bagian selanjutnya yaitu fitur. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi ini. Yang pertama yaitu fitur login. Sudah jelas ya, di tab aplikasi itu pasti harus ada loginnya untuk admin. Jadi di sini kami membuat sebuah login untuk admin dapat menggunakan aplikasinya. Terus yang kedua adalah manajemen anggota koperasi. Di fitur ini, admin dapat menambahkan, menghapus, melihat, dan mengubah tiap-tiap anggota koperasi atau pegawainya. Terus yang terakhir adalah fitur manajemen transaksi. Di fitur ini, admin dapat menambahkan transaksi untuk anggota pegawai untuk anggota koperasi. Di menu ini ada dua tipe, yaitu tipe pinjam dan tipe simpan. Untuk tipe pinjam akan mengurangi saldo dari anggota koperasi dan untuk tipe simpan akan menambah saldo dari anggota transaksi. Mungkin bahasanya kalau simpan ini nabung dan pinjam ini buat meminjam uang. Terus di bagian selanjutnya ada user story. Sebelum itu, user story itu di sini kita menjelaskan asal mula bagaimana sih aplikasi ini mau dibuat, untuk apa aplikasi ini dibuat. Jadi, aplikasi ini berawal dari keluhan-keluhan admin koperasi yang masih menggunakan pembukaan manual. Dari sini kami memiliki tujuan untuk mendigitalisasikan pembukaan manual tersebut menjadi sebuah program, sehingga admin koperasi tidak perlu untuk menulis alur kas secara manual lagi. Dan di aplikasi ini kita menggunakan database-nya menggunakan MySQL, dan untuk bahasa pemrogramannya kita menggunakan Java. Lalu selanjutnya flowchart. Flowchart-nya bisa dilihat di sini. Ini adalah flowchart untuk login. Seperti biasa dimulai dengan start, lalu admin memasukkan username dan password, lalu di sistem mengecek ke database apakah username dan password itu ada atau tidak. Jika datanya ada, maka direct ke halaman home, dan jika tidak ada, kembali lagi ke proses input username password sampai username passwordnya benar, habis itu selesai. Lanjut. Terus DB diagram. Di sini di aplikasi ini kita mempunyai tiga tabel utama, yaitu tabel pegawai, tabel balance pegawai, dan tabel transaksi. Untuk tabel admin ini berdiri sendiri, soalnya admin ini tidak ada kaitannya dengan yang lain. Di sini tabel pegawai memiliki relasi one to one dengan balance pegawai, yang mana peregan key-nya adalah NIF dari pegawai. Lalu ada tabel transaksi yang berrelasi many one to many dari pegawai. Di sini pegawai bisa memiliki banyak transaksi dengan varian key dari NIF. Selanjutnya dari desain. Eh, di aplikasi ini kita memiliki 4 desain utama. Yang pertama yang form login, terus yang kedua adalah form menu home. Di menu home ini ada 3 button. Eh, Admin bisa memilih dia mau masuk ke menu karyawan, menu transaksi, atau logout. Lalu selanjutnya ada menu karyawan. Di di menu ini
admin bisa memasukkan NIP dan nama karyawan yang akan ditambahkan atau mau diupdate atau mau di-delete. Next. Yang terakhir adalah menu transaksi. Di menu ini admin dapat menuliskan pembukuannya di sini. Di sini admin memasukkan NIP, nanti otomatis nama dari karyawan tersebut akan muncul, dan di sini ada tipe juga, tipenya simpan atau pinjam, dan jumlah. Di sini admin hanya bisa membuat transaksi saja. Admin tidak bisa mengubah atau menghapus transaksi karena transaksi ini bersifat absolut, tidak bisa dihapus. Mungkin untuk penjelasan dari aplikasi ini segitu. Mungkin akan dilanjutkan dengan konsep konsep coding yang kita gunakan oleh Kang Ade. Monggo Kang Ade. Terima kasih Kang Fahmi. Saya akan menjelaskan terkait codingan dari aplikasi. Sebelum itu kita menggunakan GitHub untuk menyimpan aplikasi kita. Di sini kita menggunakan MVC pattern, di mana memiliki 3 layer, yaitu model, view, beserta controller. Model ini berfungsi untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi data, serta mengimplementasikan logika bisnis. Model tidak memiliki kaitan dengan tampilan ataupun controller. Kemudian untuk view, bagian ini mengenai tampilan atau antarmuka pengguna. Tugasnya adalah untuk mengambil data dari model dan menyajikan secara visual ke pengguna. Kemudian controller bertanggung jawab untuk mengatur interaksi antar model dan view. Ketika pengguna berinteraksi dengan view, controller menangkap aksi tersebut dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bisa dilihat untuk project strukturnya di sini ada app, kemudian untuk layernya ada controller, model, view, terus config. Ini berkaitan tentang config aplikasi. Kemudian storage, ini API untuk mengakses database. Ada util untuk utility program, kemudian main Java sebagai start aplikasi. Oke, langsung saja kita buka codingnya. Ini adalah project yang sudah kami buat. Ada app, kemudian dalam app ada controller, model, beserta view. Kemudian ada config yang berisi tentang file-file config. Kemudian ada storage dan util. Untuk interaksi antar layer, saya contohkan, misalkan di sini ada domain admin yang memiliki interface admin. Di sini ada find admin by ID, kemudian find admin by username. Kemudian di sini ada admin data access object. Ini file ini berfungsi untuk mengakses ke database. Jadi semua yang berhubungan dengan database ada di file admin DAO ini. Kemudian ada admin model berisi tentang model admin. Kemudian dari model kita ke controller. Di controller juga sama, ada sebuah interface. Kemudian ada controller yang memanggil sebuah model. Di sini di dalam constructor kita definisikan sebuah objek DAO-nya, data access objeknya. Kemudian dari controller kita bisa panggil di view. Itu di halaman login misalnya kita panggil controller yang berkaitan.
Tadi kan kontrolnya adalah admin, maka di sini kita bisa memanggil controller tersebut dan menggunakan eh ya menggunakan si controllernya di dalam view ini. Mungkin itu aja penjelasan coding dari saya. Bisa lanjut untuk ke demo aplikasi. Terima kasih.